Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Operating System kelas LI01 dari Binus University ingin mengintroduksi penggunaan AWS EC2 sebagai virtual machine berbentuk cloud dan Docker. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Wilbert Yang, kemudian ada Jonathan Surya Sanjaya, dan juga Jovan Amartalim. Nah, sebelum kita masuk ke demo, tentu kita akan menjelaskannya terlebih dahulu. Virtual Machine atau VM merupakan sebuah software untuk menjalankan sebuah operating system atau aplikasi secara terisolasi layaknya sebuah komputer yang baru dan terpisah. Penggunaannya secara umum yaitu untuk menjalankan perangkat lunak yang memerlukan sistem operasi berbeda atau untuk menguji aplikasi di lingkungan yang aman. Amazon Elastic Compute Cloud atau EC2 adalah layanan dari Amazon Web Service yang menyediakan server virtual di cloud untuk kebutuhan komputasi. EC2 dirancang fleksibel sehingga memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dengan skalabilitas tinggi tanpa harus membeli perangkat keras fisik. Linux adalah operating system yang bersifat open source dan tidak memiliki lisensi berbayar seperti Windows. Linux dapat diunduh siapapun yang menggunakan komputer. Linux sering digunakan untuk keperluan server, namun juga bisa digunakan sebagai keperluan pribadi seperti Windows ataupun Mac. Linux ini terdapat beberapa distribusi yang bisa digunakan. Antara lainnya ada Ubuntu, Debian, Fedora, Kali Linux, Red Hat, dan lain sebagainya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Docker. Mengapa Docker disebut sebagai Accelerated Container Application Development? Kita perlu tahu tentang Docker itu sendiri. Docker adalah platform berbasis Platform as a Service atau PaaS yang menggunakan virtualisasi tingkat operating system untuk mengemas, mendistribusikan, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Kontainer sendiri adalah package yang berisi source code, libraries, runtime, dan sistem pendukung lain yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi sehingga menjamin konsistensi lingkungan antara pengembangan dan produksi. Nah, perbedaan virtual machine dan Docker sendiri bisa dilihat pada arsitektur di gambar sebelah kiri, di mana dalam segi arsitektur, VM menggunakan hypervisor untuk menjalankan guest OS, sedangkan Docker menggunakan kontainer yang berbagai kernel host OS. Resource usage yang digunakan VM sendiri lebih berat, membutuhkan OS lengkap untuk setiap VM, sedangkan Docker itu lebih ringan, hanya aplikasi dan dependensinya. Kecepatan startup VM sendiri juga lebih lama karena perlu memuat OS, sedangkan Docker lebih cepat karena berbagai kernel host. Untuk isolasi, VM lebih kuat karena OS-nya terpisah, sedangkan Docker isolasi lebih ringan karena berbagai kernel OS. Portabilitas yang dimiliki VM sendiri kurang fleksibel, tergantung hypervisor dan OS host, sedangkan Docker sangat portable, berjalan konsisten di mana saja. Penggunaannya sendiri, VM lebih cocok pada aplikasi dengan kebutuhan OS spesifik, sedangkan Docker cocok untuk aplikasi ringan dan microservices. Nah, key komponen dari Docker sendiri ada 5. Yang pertama, Docker Engine merupakan inti dari Docker yang mengelola pembuatan, pengelolaan, dan eksekusi kontainer. Docker Engine memungkinkan interaksi antara kontainer dan sistem host. Kemudian ada Docker Image yang merupakan template read-only yang berisi kode aplikasi, dependensi, dan konfigurasi yang diperlukan untuk membuat kontainer. Docker Image bersifat portable dan dapat digunakan kembali di berbagai lingkungan. Kemudian ada Docker Hub yang merupakan repository berbasis cloud yang digunakan untuk menemukan, berbagi, dan mengelola Docker Image. Docker Hub adalah registry default yang disediakan Docker dengan opsi untuk repository public dan juga private. Kemudian ada Dockerfile yang merupakan script instruksi untuk membangun Docker Image. Dockerfile mengotomasikan proses pembuatan image dengan serangkaian perintah standar. Kemudian terakhir ada Docker Registry, merupakan sistem penyimpanan dan distribusi untuk Docker Image, memungkinkan penyimpanan image baik dalam mode publik maupun privat. Docker Hub adalah contoh dari Docker Registry. Nah, Dockerfile sendiri itu apa? Dockerfile adalah sebuah dokumen teks yang berisi instruksi untuk membangun sebuah Docker image. Instruksi dalam Dockerfile dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah oleh Docker daemon. Dockerfile
mendefinisikan langkah yang diperlukan untuk menghasilkan image seperti menginstal dependensi, menyalin file, atau menjalankan perintah tertentu di dalam kontainer. Dockerfile berfungsi sebagai blueprint untuk membangun aplikasi yang akan dijalankan dalam kontainer. Contohnya bisa dilihat pada gambar sebelah kiri. Yang pertama dari Dockerfile, dia akan membangun Docker image, kemudian akan di-run dalam Docker container. Nah, Docker Daemon adalah layanan latar belakang background service yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan Docker containers pada sistem. Docker Daemon menerima perintah dari pengguna, misalnya melalui Docker CLI atau Docker API, yang mengeksekusi tugas-tugas seperti membangun Docker image, menjalankan kontainer, dan mengelola lifecycle container. Contoh tugas utamanya sendiri adalah membangun Docker image dari Dockerfile, menjalankan kontainer dari image, mengelola kontainer yang sedang berjalan, lalu menyediakan API untuk berinteraksi dengan Docker baik secara lokal ataupun remote. Docker Daemon sering disebut dengan nama Docker dan beroperasi sebagai beragam proses yang terus berjalan di sistem untuk mendukung semua perintah Docker yang dieksekusi oleh pengguna. Kemudian Docker Image adalah sebuah package perangkat lunak yang berisi semua elemen yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aplikasi di dalam Docker container. Docker Image berfungsi sebagai blueprint atau template untuk membuat kontainer. Nah, terakhir kita masuk ke kontainer. Kontainer sendiri itu apa? Kontainer merupakan lingkungan runtime yang mencakup semua komponen diperlukan, mulai dari kode, dependensi, library, dan lain-lain untuk menjalankan aplikasi tanpa bergantung pada dependensi mesin host. Dengan demikian, aplikasi yang berada di dalam kontainer dapat dijalankan dengan cepat dan andal di berbagai lingkungan komputasi tanpa perlu mengkhawatirkan konfigurasi sistem yang berbeda. Nah, arsitektur dari Docker sendiri sebagai berikut. Yang pertama ada client, Docker host, dan juga registry. Mulai dari client sendiri, client itu adalah interface tempat pengguna berinteraksi dengan Docker. Pengguna dapat menjalankan berbagai perintah seperti Docker build, Docker pull, dan Docker run. Contohnya sendiri ada Docker build digunakan untuk membuat image dari Dockerfile, lalu ada Docker pull yang digunakan untuk mendownload atau mengambil image dari registry, contohnya Docker Hub, lalu ada Docker run yang digunakan untuk membuat dan menjalankan kontainer berdasarkan image. Kemudian ada Docker host. Docker host adalah tempat inti Docker beroperasi. Di sini komponen utamanya adalah Docker Daemon yang merupakan inti bertanggung jawab untuk membangun, menjalankan, dan mengolah kontainer dan image, berfungsi sebagai layanan yang memproses perintah dari klien. Nah, untuk image dan kontainer sendiri kurang lebih sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita tinggal masuk ke registry. Registry merupakan tempat penyimpanan image yang bisa berupa public atau private registry yang dikelola oleh organisasi maupun Docker Hub. Ketika ada proses pull, klien menjalankan Docker pull, lalu Docker host akan meminta image ke registry. Jika ditemukan, image diunduh dan disimpan di lokal pada Docker host. Nah, pada proses push, jika image baru dibuat di Docker host menggunakan Docker build, image tersebut dapat di-push ke registry untuk dibagikan dengan pengguna lainnya. Nah, berikut kita coba bedah satu-satu komen-komen yang ada pada gambar di sebelah kiri klien. Pertama ada Docker build, Docker pull, dan juga Docker run. Yang pertama Docker build. Perintah Docker build memulai proses pembuatan image berdasarkan Docker file. Docker Daemon akan membangun image tersebut yang kemudian disimpan di lokal Docker host. Kemudian ada Docker pull. Jika image tidak tersedia secara lokal, perintah Docker pull meminta image dari registry. Docker Daemon mengunduh image dari registry dan menyimpannya di Docker host untuk digunakan nanti. Kemudian ada Docker run. Perintah Docker run membuat kontainer dari image yang telah diunduh atau dibuat. Docker Daemon menangani pembuatan kontainer baru dan menjalankan aplikasi di dalamnya. Kontainer menggunakan kernel host OS berjalan secara terisolasi dan hanya memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan. Mengapa kita perlu menggunakan Docker? Yang pertama ada portabilitas. Docker memudahkan pengembangan dalam mengemas aplikasi mereka beserta semua dependensinya ke dalam satu kontainer yang ringan. Docker memudahkan dalam memastikan kinerja yang konsisten di berbagai lingkungan komputasi. Yang kemudian ada reproduktivitas melalui enkapsulasi aplikasi dengan dependensinya dalam sebuah kontainer, memastikan pengaturan perangkat lunak tetap konsisten di seluruh lingkungan pengembangan, pengujian, dan juga produksi. Kemudian ada efisiensi. Docker melalui arsitektur berbasis kontainer yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Docker memungkinkan pengembangan untuk menjalankan beberapa aplikasi terisolasi dalam satu sistem host. Kemudian ada skalabilitas. Fitur skalabilitas Docker memudahkan pengembangan dalam mempermudah penanganan aplikasi mereka pada saat beban kerja meningkat.
Oke, jadi di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat virtual machine AWS EC2 melalui AWS Academy Learner Lab. Jadi di sini pertama kita pencet yang startup saja. Kita tunggu indikator di sini yang berwarna kuning sampai berwarna hijau. Jika sudah berwarna hijau, maka kita tinggal klik saja. Nah, jika sudah sampai di sini, kita pilih icon ini yang di sebelah logo AWS. Klik, pilih yang compute, kemudian pilih EC2 atau EC2 di sini. Kita pilih. Nah, kemudian klik luncurkan instance. Oke. Untuk namanya di sini bebas, tapi di sini saya kasih nama web server saja. Server, kemudian operating systemnya saya mau menggunakan Linux Ubuntu. Kemudian untuk pasangan kuncinya ini nama juga bebas. Ini saja. Kemudian pasangannya RSA dan formatnya adalah .pem. Kita buat. Oke. Ini izinkan saja. Kemudian penyimpanannya saya mau jadi 32. Jika sudah, maka kita luncurkan instance. Oke, di sini sudah terlihat berhasil ya. Kalau sudah berhasil, kita klik aja. Nah, di sini sudah menjalankan. Kita tinggal klik hubungkan. Hubungkan, lalu hubungkan lagi. Oke, jika sudah sampai di sini berarti virtual machine yang tadi kita setup sebenarnya sudah jadi ya, sudah berhasil kita buat gitu virtual machine-nya. Oke, selanjutnya saya mau install Docker. Namun sebelum saya install Docker, saya mau mengupdate dulu untuk Linux Ubuntu-nya di sini. Jadi saya ketikkan di sini sudo apt update dulu. Kemudian sudo apt get update ya setelah sudo apt update. Oke, sudo apt script get update. Oke, jika sudah, kita dapat menginstall Docker ya pada Ubuntu-nya. Jadi kita ikuti saja komen-komennya lewat website resminya dari Docker. Gitu. Kita copy aja. Untuk mengcopy atau ya paste kepada Linux-nya atau virtual machine yang kita buat, itu kita pencetnya Ctrl Shift V ya. Kalau Ctrl V doang tidak bisa. Oke. Kemudian ini lanjutkan saja. Untuk tes apakah Docker sudah terinstall di virtual machine yang ini, di Linux ini, kita dapat menjalankan ini, hello world ya. Sudo run hello world. Oke, jika sudah berjalan seperti ini berarti Docker sudah terinstall dengan benar ya, sudah terinstall dengan baik. Oke. Kemudian saya ingin menjalankan kontainer atau image yang sudah dibuat oleh teman saya tadi. Jadi kita coba saja. Ini kita tinggal masukkan saja nama kontainernya ya. Nah, di sini salah ya. Di sini udah harusnya sudo. Oke, jika sudah seperti ini, kita dapat mengakses websitenya lewat IP address ini, public IP address dari virtual machine yang sudah dibuat. Kita buat tab baru saja, kita akses seperti ini. Oh, jangan lupa untuk menambahkan portnya 8000. Nah, namun sebenarnya seharusnya di sini masih tetap belum bisa ya untuk diakses. Nah, supaya bisa diakses, sebenarnya caranya adalah kita perlu kembali ke website sebelumnya, bukan yang ini ya, bukan yang virtual machine, bukan yang ini.
Kita balik ke sini. Kemudian kita balik ke dashboard. Kita pilih yang dashboard dan pilih yang grup keamanan. Nah, di sini ini kan kalau misalnya dibuat virtual machine-nya banyak, itu nanti launch wizard itu akan banyak seperti ini ya. Nah, kita pilih aja yang angka belakangnya itu paling besar. Di sini 8 kan, paling besar. Itu kita pilih aja yang ini. Kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang edit aturan masuk. Edit aturan masuk dan tambahkan aturan. Ini biarkan saja kalau sudah TCP ya. Di sini pilih saja yang TCP. Kemudian portnya kita berikan 8000. Kemudian ini disamakan saja dengan yang atasnya. Oke. Kemudian simpan aturan. Nah, di sini udah berhasil ya diubah ya grup keamanannya. Nah, jika di sini dilihat masih belum bisa, nah di sini sih udah bisa, gitu. Tinggal di refresh saja kalau misalnya belum bisa. Tuh, yang penting di sini sudah berhasil. Jika di sini sudah berhasil, maka di sini seharusnya sudah bisa diakses websitenya. Seperti itu. Itu saja untuk demo ataupun tutorial cara membuat virtual machine pada AWS EC2 dan juga bagaimana cara menjalankan Docker ya pada virtual machine-nya. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.